Halo, di depan saya ada Motorola Razr 60 dan di video ini saya akan menunjukkan 20 tips dan trik terbaik. Oke, mari kita mulai. Mungkin saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara mengatur kecepatan refresh tinggi untuk animasi yang paling mulus. Untuk melakukannya, buka pengaturan, lalu gulir terus ke bawah sampai Anda menemukan tampilan. Kemudian, cari kecepatan refresh layar dan di sini kita memiliki 3 mode, cerdas dan seimbang, hyper smooth atau efisiensi diutamakan. Jika Anda ingin mendapatkan animasi yang paling mulus sepanjang waktu, Anda harus memilih hyper smooth. Berkat itu, kita akan mendapatkan kecepatan refresh hingga 120 Hz, tetapi Anda perlu menyadari bahwa misalnya dalam mode ini konsumsi baterai akan sedikit lebih besar dari biasanya dibandingkan dengan 60 Hz. Sebagai contoh, Anda juga dapat memilih cerdas dan seimbang, pengalaman yang mulus dengan konsumsi baterai sedang hingga 120 Hz. Sebagai contoh, dalam mode ini, ketika baterai Anda turun di bawah 20%, kecepatan refresh 60 Hz akan dipilih secara otomatis untuk menghemat baterai. Namun sebagian besar waktu, kita akan mendapatkan 120 Hz. Jadi itulah hal pertama yang bisa Anda ubah, dan sekarang Anda tahu di mana letaknya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kita punya kecerahan adaptif di sini. Terserah Anda, apakah Anda ingin menggunakan fitur itu? Kalau bagi saya selalu mematikannya karena, saya tidak suka jika tingkat kecerahan disesuaikan tanpa izin saya. Jadi, itulah mengapa saya selalu mematikannya. Tapi, itu terserah Anda. Anda bisa membiarkan fitur itu tetap aktif. Sederhananya, kecerahan akan dipilih secara otomatis berdasarkan lingkungan sekitar, berdasarkan pencahayaan di luar. Jadi, sebagai contoh, saat di luar lingkungan Anda sangat terang, tingkat kecerahan akan sedikit diturunkan. Selain itu, di bawah kita punya tema gelap. Beberapa orang lebih menyukainya daripada yang terang. Anda bisa mengaktifkannya langsung di sini dengan kotak centang. Dan juga dalam mode gelap, konsumsi baterai sedikit lebih hemat. Anda juga bisa mengaktifkan jadwal untuk mode gelap. Anda hanya perlu mengeklik jadwal. Di sini Anda bisa memilih agar mode ini aktif pada waktu tertentu, atau dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Tapi untuk saat ini, saya akan tetap menggunakan yang terang. Oke, sekarang mari kita bahas bilah sisi. Itu hal yang cukup berguna. Buka gestur, dan di sini kita memiliki bilah sisi. Ketuk itu dan aktifkan. Di sini kita memiliki pengaturan bilah sisi. Di sini di sisi kiri, kita bisa melihat aplikasi apa saja yang saat ini ada di bilah sisi. Tapi jika Anda ingin dari daftar tersebut, Anda bisa menambahkan aplikasi yang Anda inginkan. Kita punya aplikasi alat. Kita juga bisa menambahkan kontak. Anda hanya perlu mengeklik izinkan, dan Anda akan bisa menambahkannya. Untuk kasus saya akan tetap menggunakan aplikasi. Dan sekarang mari kita sesuaikan bilah sisi sedikit. Katakanlah saya tidak ingin foto di sini, kalender jam dan sebagai gantinya, saya ingin memiliki Facebook dan mungkin telepon. Oke. Sekarang sudah disimpan. Jika Anda mengeklik pelajari lebih lanjut, di sini kita memiliki tutorial tentang semua kontrol di bilah sisi. Tapi izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa menggunakannya. Bilah sisi ada tepat di sini, di tempat saya menunjuk, di bagian tepi. Dan sekarang, untuk membukanya, Anda cukup menggeser layar dari bagian tepi menuju ke arah tengah, persis seperti itu. Selain itu, jika Anda menarik bilah ini dengan perlahan, Anda juga bisa dengan mudah mengubah posisi bilah sisi tersebut sesuai dengan kenyamanan Anda. Proses ini sangat sederhana dan memberikan fleksibilitas lebih saat Anda sedang mengoperasikan perangkat ini. Bisa di sisi kiri atau di sisi kanan, dan Anda bisa mengubah tingginya. Misalnya, saya menginginkannya, di sisi kanan di sini. Itu sudah cukup bagi saya. Sekarang, jika Anda mengetuk salah satu aplikasi ini, aplikasi tersebut akan terbuka di jendela mengambang. Sebagai contoh, saya akan mengetuk Chrome. Mari kita lihat. Dan sekarang aplikasi itu sudah terbuka di jendela mengambang. Ponsel kita masih responsif. Kita bisa melakukan hal lain. Sebagai contoh, sekarang saya bisa, entahlah, membuka Facebook, dan saya juga bisa sementara itu, menjelajahi internet. Itu hal yang cukup berguna. Terkait jendela mengambang auto sendiri, Anda bisa menyesuaikan ukuran jendelanya. Anda hanya perlu menarik bagian tepinya. Ingatlah bahwa jika Anda menariknya terlalu jauh, aplikasi tersebut akan terbuka dalam mode layar penuh.
Nah, sekarang jika saya melepaskan jari saya dari layar, maka aplikasi itu akan langsung terbuka sepenuhnya. Anda juga bisa mengubah posisinya. Cukup pegang bilah ini, dan Anda bisa mengubah posisinya seperti itu. Jika Anda mengetuk bilah ini, sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Aneh, hal yang aneh. Anda juga bisa meminimalkan jendela dengan mengeklik ikon ini. Sekarang jendela itu menempel di tepi, dan jika Anda ingin membukanya, cukup ketuk dan jendela itu akan muncul, dan Anda juga bisa masuk ke layar penuh berkat itu. Cukup mudah. Anda juga bisa masuk ke jendela mengambang dari menu aplikasi terbaru. Cukup buka saja. Anda perlu tahu bahwa tidak semua aplikasi mendukung mode jendela mengambang. Contohnya, pengaturan. Tidak mendukung itu. Dan juga aplikasi kamera itu tidak didukung. Tapi Chrome mendukungnya. Anda hanya perlu mengeklik ikon ini, dan sekarang aplikasi itu terbuka di jendela mengambang. Hal yang sangat mudah, tapi cukup berguna. Oke. Sekarang, mari kembali ke pengaturan dan gestur. Di sini kita punya kita juga punya usap untuk membagi dan di sini kita bisa masuk ke mode layar terbagi. Itu juga hal yang cukup berguna. Kita hanya perlu mengaktifkannya, dan sekarang kita harus melakukan gerakan ini. Dari tepi lalu ke tengah, dan sekarang kita bisa memilih aplikasi kedua. Dan izinkan saya tunjukkan. Mungkin saya akan pilih YouTube untuk itu. Oke. Dan kemudian mari kita lakukan gerakan ini. Oke, mungkin aplikasi yang berbeda. Saya tidak tahu kenapa tadi tidak mau terbuka. Ayolah. Ya. Mungkin mari kita coba dengan kalkulator di sini. Mungkin ini akan berhasil. Apakah saya benar-benar sudah menyalakannya? Coba saya cek. Sepertinya sudah. Pengaturan gestur usap untuk membagi. Oke. Tentu saja. Sekarang dari aplikasi terbaru, Anda bisa memilih aplikasi kedua yang akan terbuka di layar terbagi, dan sebenarnya pengaturannya juga berhasil. Sekarang kita punya dua aplikasi yang terbuka di saat yang sama, dan layarnya telah terbagi dua dengan sempurna. Dan di sisi atas kita punya kalkulator kita, jadi kita bisa menghitung berbagai hal, menghitung apapun yang kita mau. Dan sementara itu, misalnya, kita bisa mengubah beberapa hal di pengaturan kita. Hal yang cukup berguna dan bermanfaat untuk multitasking. Jika Anda menarik bilah di tengah, Anda bisa mengubah ukuran aplikasi, tetapi ingat bahwa satu aplikasi akan lebih besar dari yang kedua, dan jika Anda menariknya terlalu jauh lalu melepasnya, salah satu aplikasi akan tertutup dan yang kedua akan terbuka dalam layar penuh. Jadi ingatlah hal itu. Tapi secara keseluruhan, ini fitur yang sangat berguna. Mari kita lanjutkan. Kita juga punya fitur geser pada tombol daya. Ini juga ada di bagian gestur. Geser pada tombol daya, dan sekarang Anda bisa memilih apa yang akan terjadi. Kita bisa menampilkan pengaturan cepat dan notifikasi, atau kita punya fitur zoom, geser ke atas untuk memperbesar, geser ke bawah untuk memperkecil, berfungsi dengan Google Maps. Di bawah, kita punya intensitas geseran. Kita punya bilah, dan kita bisa menyesuaikan, tapi ini hanya untuk zoom. Saya akan tunjukkan kepada Anda dengan pengaturan cepat dan notifikasi. Sudah aktif. Saya akan pergi ke layar utama, dan sekarang saat saya menggeser tombol daya dengan lembut, seperti yang Anda lihat, notifikasi dan menu cepat telah muncul. Begitu saja. Seperti yang Anda lihat, ini berfungsi dengan cukup baik, dan jangan gunakan terlalu banyak tekanan. Anda bisa melakukannya dengan lembut, dan itu akan terbuka. Oke. Dan sekarang quote tentang kapan layar 3 jari, itu adalah salah satu hal favorit saya, dan saya selalu menggunakannya di setiap perangkat. Dan pastikan itu sudah diaktifkan. Jika Anda pergi ke pengaturan, di sini kita bisa melihat pengecualian di aplikasi mana fitur ini tidak akan berfungsi. Sebagai contoh, dalam kasus fan, itu adalah Motonode. Tapi mari kita klik coba. Sekarang Anda tahu, cara biasa untuk mengambil tangkapan layar adalah dengan menekan tombol daya dan volume bawah, persis seperti itu, seperti di perangkat lainnya.
Tapi saat ponsel kita tergeletak datar, persis seperti itu. Tangkapan layar 3 jari jauh lebih nyaman daripada Anda tahu menekan kedua tombol tersebut. Kita harus menggunakan tangan satunya untuk Anda tahu memegang ponsel kita, lalu menekan tombol daya dan volume bawah. Hampir mustahil untuk melakukannya dengan satu tangan saat ponsel kita tergeletak datar karena Anda tahu ponselnya bergerak-gerak. Saat itulah tangkapan layar 3 jari sangat berguna, sangat membantu. Yang perlu Anda lakukan untuk mengambil tangkapan layar hanyalah menempelkan 3 jari di layar, dan tangkapan layar pun terambil. Hal yang cukup mudah. Saya akan tunjukkan sekali lagi. Boom! Berhasil. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Hal berikutnya, peluncuran cepat. Saya juga menyukainya. Tapi kalau soal fitur ini, kita harus menemukan titik yang tepat di mana kita perlu mengetuk. Di sini kita punya deskripsi singkat tentang fitur tersebut. Ketuk 2 kali sepertiga bagian atas punggung ponsel Anda untuk memicu tindakan khusus. Anda harus mengeklik pengaturan, lalu memilih kekuatan ketukan. Kita punya 3 tingkat kekuatan, umum, sedang, dan keras. Katakanlah untuk ketukan ringan. Tangkapan layar akan segera diambil secara otomatis. Kemudian untuk ketukan yang sedang, mari kita pilih opsi perekam layar. Dan untuk ketukan yang keras, kita bisa meluncurkan perintah khusus. Mungkin sebuah aplikasi favorit Anda akan langsung terbuka secara otomatis. Mungkin Chrome. Sekarang mari kita coba. Kita harus mengetuk di suatu tempat di area ini untuk memicunya. Kita harus mengetuk 2 kali. Saya sangat mengerti bahwa mungkin terasa agak sulit atau membingungkan pada percobaan pertama Anda, namun jangan khawatir karena Anda bisa langsung klik tombol coba yang tersedia, dan dengan begitu, sekarang kita sudah memiliki panduan lengkap melalui tutorial ini untuk membantu Anda. Saya sudah mengetuk di suatu tempat di sini, sepertinya. Di suatu tempat, memang sulit menemukan titik itu. Tapi yang perlu Anda lakukan hanyalah terus mencoba. Sekarang saya sudah mengetuk di suatu tempat di sini. Ya, itu titiknya. Area ini. Jadi sekarang mari, coba ketukan lembut dulu. Dan tentu saja sekarang tidak berhasil. Tentu saja. Mari coba lagi. Ayolah. Terkadang ini berguna dan terkadang Anda tahu sangat sulit untuk menemukan titik itu. Sepertinya saya akan melewatkannya. Ayolah. Maksud saya, saya benar-benar sudah menemukan titiknya. Dan sekarang saya mengetuk dan itu berhasil. Akhirnya. Chrome sudah terbuka, persis seperti yang saya pilih. Mari coba lagi. Sekarang mari coba yang sedang. Itu tadi ketukan keras. Maksud saya, sepertinya hanya ketukan keras yang berhasil. Sedang. Mari coba dengan ketukan lembut. Dan mari coba untuk mengambil tangkapan layar. Berhasil. Jadi seperti yang saya katakan, Anda hanya perlu menemukan titik yang tepat. Terkadang butuh sedikit waktu untuk menemukannya, tapi Anda bisa mencobanya sendiri.
Mari kembali ke gestur dan mari pilih hal-hal lain, dan sekarang ini akan menjadi tangkapan cepat. Ini selalu berhasil, jadi jangan khawatir. Ini jauh-jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya. Anda hanya perlu mengaktifkannya, dan sekarang kita punya pintasan untuk membuka aplikasi kamera kita, hanya dengan melakukan gerakan ini. Jadi kita harus, seperti Anda tahu, memutar ponsel kita, 2 kali. Saya akan tunjukkan bahwa ini berhasil pada percobaan pertama. Seperti yang Anda lihat, ini cukup mudah, dan juga cara yang cukup keren untuk membuka kamera. Ya, tentu saja, semuanya responsif. Kita bisa mulai mengambil foto. Biar saya tunjukkan lagi bahwa ini berhasil. Saya lakukan gerakan ini dan aplikasi kamera terbuka. Hal yang cukup mudah. Jadi ini jauh lebih mudah daripada quick launch. Dan hal yang sama juga berlaku untuk center cepat. Itu Anda tahu, yang paling menurut saya itu fitur yang paling populer. Jika bicara soal Motorola. Ini, gerakan ini, gestur ini, gerakan memotong, lalu lampu cepatnya menyala. Ini sangat berguna. Misalnya saat hujan di luar, Anda tahu layar Anda, jari Anda basah. Begitu juga dengan layarnya. Dan terkadang hampir mustahil untuk membuka menu pengaturan cepat, lalu mengetuk apapun untuk meluncurkan, untuk menyalakan senter. Jadi itulah mengapa ini cukup berguna. Mari kita lakukan gerakan memotong. Seperti yang Anda lihat, senternya sudah menyala. Sekarang kita ulangi. Itu akan mati. Hal yang sangat-sangat keren. Bisa dilakukan sekali, bahkan sampai 2 kali juga. Oke. Sekarang mari kita coba balik untuk sebenarnya dekati untuk membungkam. Saat Anda berada dalam mode mendengarkan eksternal, Anda bisa menggunakan dekati untuk membungkam. Dan di sini kita punya tutorialnya. Saat ada yang menelepon dan kita berada dalam mode ini, kita bisa membungkam nada dering hanya dengan meletakkan tangan di depan layar. Hal yang cukup berguna. Dan sama halnya dengan balik untuk mode jangan ganggu. Untuk masuk ke mode jangan ganggu, yang perlu Anda lakukan hanyalah memutar ponsel Anda seperti itu, dan sekarang Anda tidak akan menerima. Maksud saya, Anda akan tetap menerima notifikasi, tetapi notifikasi tersebut hanya akan dibungkam. Itulah fungsi mode jangan ganggu. Blokir notifikasi untuk panggilan dan pesan dengan membalikkan ponsel Anda menghadap ke bawah. Anda masih akan mendengar alarm dalam mode jangan ganggu. Oke. Mari kita tambahkan kunci layar untuk perangkat kita karena itu hal yang cukup berguna dan penting. Buka halaman utama pengaturan, masuk ke keamanan dan privasi, lalu klik atur kunci layar. Kita punya 3 jenis kunci layar, pola, pin, atau kata sandi. Terserah Anda mana yang akan dipilih. Kalau biasanya saya memilih pola. Dan untuk membuatnya, kita perlu menghubungkan setidaknya 4 dari titik-titik tersebut. Jika Anda ingin mencoba lagi, klik hapus. Jika Anda ingin menyimpannya, klik berikutnya, lalu gambar ulang polanya dan tekan tombol konfirmasi. Dan sekarang kata sandi kita telah berhasil diatur. Biar saya tunjukkan bahwa ini berfungsi. Anda geser ke atas, dan satu-satunya cara untuk membuka kunci perangkat adalah dengan menggambar pola kita. Klik selesai. Kalau soal keamanan, mari kita tambahkan juga sidik jari karena itu sangat berguna. Masuk ke buka kunci perangkat, buka kunci wajah, dan sidik jari. Pertama, gambar kunci layar Anda atau ketik kuncinya untuk melanjutkan. Dan sekarang kita bisa menggunakan wajah atau sidik jari untuk membuka kunci ponsel Anda. Fitur ini perlu diaktifkan. Lalu klik sidik jari jika Anda ingin menambahkannya. Tentu saja Anda juga bisa menambahkan buka kunci wajah. Sekarang, sensor kita terletak di tombol power kita. Kita hanya perlu menempelkan jari kita di sana. Oke, sekarang kita sudah sampai di tahap ini. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mengetuk bagian permukaannya secara perlahan dan hati-hati seperti itu, agar hasilnya nanti bisa pas dan sempurna. Saat Anda menempelkannya dan merasakan getaran, Anda hanya perlu mengangkatnya lalu menempelkannya lagi, dan Anda harus mengulanginya sampai tersimpan. Ingat bahwa jari Anda harus bersih, begitu juga dengan sensornya, jadi berkat itu semuanya akan terdaftar dengan benar. Cukup terus ulangi sampai tersimpan. Oke, klik selesai. Tentu saja Anda bisa menambahkan beberapa sidik jari. Anda tidak perlu hanya menggunakan satu saja. Dan sekarang izinkan saya menunjukkan bagaimana tampilannya. Jadi saya pun akan mengunci layar, saya pun akan menempelkan jari saya pada tombol power, dan ponsel pun terbuka. Hal yang sangat mudah, tapi cukup berguna. Oke, mari kita lanjutkan.
Sekarang izinkan saya menunjukkan di mana Anda bisa menemukan pembaruan sistem. Penting untuk mengetahui di mana Anda bisa menemukannya. Anda pergi ke pengaturan, terus gulir ke bawah, dan itu ada di bawah sistem. Cukup klik pada sistem dan pembaruan. Dan di sini ada baiknya untuk mengeklik periksa pembaruan secara manual dari waktu ke waktu untuk melihat, apakah ada pembaruan yang tersedia untuk diunduh. Atau Anda tentu saja bisa mengaktifkan pembaruan cerdas. Pembaruan diunduh dan diinstal secara otomatis saat Anda terhubung ke Wi-Fi. Oke, sekarang mari kita masuk ke layar eksternal kita. Jadi biarkan saya membalik ponselnya. Boom. Dan seperti yang Anda lihat, kita pilih ke layar kita dan perangkat kita sepenuhnya responsif. Anda bisa melihat bahwa perangkat ini masih memerlukan pola atau sidik jari saya untuk membukanya. Di sini kita juga memiliki tutorial singkat, dan kita memiliki gestur untuk membuka kamera. Gestur yang sama seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, tetapi ponselnya sekarang dalam keadaan terlipat. Cukup ulangi gesturnya dan aplikasi kamera akan terbuka. Anda bisa melihat saya melambai sekarang. Anda juga bisa memutar ponsel Anda seperti, begitu, dan itu akan berhasil. Oke, untuk, mendapatkan foto, untuk mengambil foto, kita hanya perlu mengetuk di mana saja pada layar. Oke, baiklah. Sekarang Anda tentu saja bisa membalik posisi ponselnya untuk mendapatkan hasil bidikan yang jauh lebih baik dan maksimal. Tunggu sebentar ya, saat ini saya sebenarnya sedang dalam mode selfie nih. Di sini kita juga tentu saja bisa menerapkan filter. Semuanya berfungsi. Kita juga punya layar utama. Tapi tentu saja tidak ada banyak aplikasi seperti dalam mode normal. Tapi kita punya bagian game, komunikasi, misalnya kontak kita. Semuanya berfungsi sepenuhnya. Anda bisa melakukan panggilan. Anda bisa mengambil foto seperti yang sudah saya tunjukkan kepada Anda. Anda bahkan bisa melipat ponsel Anda seperti begitu saat Anda melihatnya. Sebagai contoh, ini cukup keren untuk mengambil foto juga. Seperti yang Anda lihat, kita punya tampilan terbagi. Di bagian layar ini, kita punya semua kontrolnya. Dan di sini pada bagian atas kita punya kamera kita. Jadi, saya benar-benar bisa mengambil foto saya seperti itu dengan memegang ponsel saya. Pada tingkat ini, di sini kita punya kamera kita. Jadi, saya bisa memegang ponsel saya seperti itu dan mengambil fotonya. Sebagai contoh, ini juga berguna untuk panggilan video. Anda bisa meletakkan ponsel Anda seperti itu. Di sini kita punya kameranya. Anda bisa mulai sebagai contoh merekam juga seperti itu. Dan seperti yang saya katakan, semuanya sangat responsif. Anda bahkan bisa meletakkan ponsel Anda seperti itu. Ini juga cukup berguna. Di sini tutorial juga telah muncul. Sentuh, ketuk touchpad untuk memulai atau menghentikan rekaman. Geser ke arah manapun untuk memperbesar dan memperkecil. Dan pilih penyelarasan video untuk camcorder, bisa vertikal atau horizontal. Oke, dan rekamannya telah secara otomatis dimulai. Jadi sekarang ini pada dasarnya seperti handycam. Anda bisa melihat bahwa semuanya sedang direkam. Sekarang saya akan mengetuk touchpad ini yang ada tepat di sini. Tertulis ketuk touchpad untuk memulai menghentikan rekaman. Geser ke arah manapun untuk memperbesar dan memperkecil. Saya akan mencoba memperkecil sekarang. Seperti yang Anda lihat, tingkat zoom telah berubah. Dan sekarang saya bisa memperbesar. Untuk kemampuan zoom maksimum yang bisa kita gunakan di dalam mode ini, itu mencapai hingga 6 kali perbesaran. Jadi, hasilnya tetap terlihat cukup jelas. Oke, kita lanjut. Dan saya akan membuka lipatan ponselnya. Kita kembali ke layar penuh, hal yang cukup berguna. Ya, saya sangat menyarankan untuk mencoba fitur-fitur itu dalam mode lipat, dalam mode layar eksternal sendiri, karena itu sangat menyenangkan dan terkadang cukup berguna, dan itu Anda tahu, pengalaman baru. Oke. Tentu saja Anda bisa mengedit menu di layar beranda Anda dalam mode ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah seperti Anda
memperkecil tampilan, Anda harus melakukan gerakan ini. Tentu saja, Anda memiliki aplikasi terbaru di sini. Dan jika Anda tertarik untuk mengedit, Anda bisa masuk ke mode normal terlebih dahulu. Buka pengaturan, lalu klik layar eksternal. Di sini Anda memiliki seluruh bagian hal-hal yang bisa Anda lakukan. Anda memiliki tips Razer sebagai contoh. Saya sangat menyarankan untuk mencobanya sendiri. Anda bisa Anda bisa mengubah tema untuk layar beranda. Sebagai contoh, yang ini terlihat cukup keren dan saya ingin menerapkannya. Anda bisa mengubah gaya jam. Fontnya berubah dan Anda bisa mengubah warna jamnya. Hal yang sama berlaku untuk layar kunci. Mari kita atur yang custom. Mungkin tema baru. Mungkin yang ini. Oke, lalu konfirmasi. Sekarang saya akan melipat ponselnya. Itu layar kunci kita. Saya harus melihatnya. Semuanya sudah disesuaikan dan diubah. Geser ke atas. Gambar, kunci layar Anda. Dan layar beranda saya tidak berubah. Jadi mari kita lakukan. Layar eksternal, layar beranda, tema. Yang ini. Tambahkan. Oke, dan mungkin sekarang. Oke, dan sekarang sudah berfungsi seperti yang Anda lihat. Terlihat cukup keren dan itu cukup bagus menurut saya. Oke. Biar saya buka kembali ponselnya. Mari kita buka pengaturan. Tidak, bukan pengaturannya. Biar saya tunjukkan cara menambahkan widget ke layar beranda Anda. Untuk menambahkan widget, cukup tahan di ruang kosong pada layar beranda Anda, lalu buka widget di sini. Di sini kita punya daftar semua aplikasi yang bisa kita buatkan widgetnya. Jadi katakanlah saya ingin menambahkan widget Chrome. Anda tinggal mengetuknya, dan kami memiliki 4 jenis widget. Kami punya game Dino, kami punya bookmark Chrome, kami punya pintasan Chrome untuk bilah pencarian, untuk pengetikan suara, untuk mode penyamaran, dan Google Lens, atau kami punya pencarian beranda sederhana, pencarian Chrome. Katakanlah saya ingin menambahkan bilah ini, cukup ketuk, lalu klik tambahkan. Seperti yang Anda lihat, itu sudah muncul di layar beranda kita. Jika Anda menahannya, Anda bisa mengubah posisinya. Ingat bahwa itu memerlukan ruang untuk menambahkannya. Anda juga bisa memperbesarnya sedikit jika Anda mau. Anda bisa melihat ukurannya berubah. Dan sekarang jika Anda ingin menyimpannya, cukup ketuk di tempat lain, dan sekarang itu telah berhasil ditambahkan. Dan sekarang kita memiliki akses cepat ke bilah pencarian Google. Hal yang cukup berguna, tapi benar-benar sangat berharga. Oke. Apa lagi? Apa yang ingin saya tunjukkan kepada Anda? Jika Anda tertarik untuk mengubah icon, misalnya buka personalisasi di pengaturan, di sini Anda bisa mengubah wallpaper tentu saja, juga untuk layar kunci dan layar beranda Anda. Anda juga bisa menambahkan wallpaper dinamis. Anda bisa mengubah tema. Kita memiliki tema bawaan moto Seaway. Contohnya saya bisa memilihnya, jadi Anda bisa melihat cara kerjanya dan seperti apa tampilannya di sini. Saya coba lihat dulu. Warnanya sudah berubah. Kita punya bentuk icon. Ada 5 bentuk yang bisa kita pilih. Katakanlah saya akan memilih bentuk kotak ini. Klik simpan jika Anda ingin menerapkan perubahan tersebut. Dan hal yang sama berlaku untuk layar eksternal, tapi saya sudah menunjukkannya sebelumnya. Oke. Jika Anda mengeklik tata letak, Anda dapat mengubah tata letak layar beranda, dan di sini Anda dapat mengubah berapa banyak aplikasi yang dapat Anda miliki di satu layar. Di sini, kita memiliki ikon mata ini. Kita bisa mengetuk dan menahan untuk melihat pratinjaunya. Saya akan mengubahnya menjadi 2x2. Sekarang 4x4. Dan Anda bisa langsung melihat apakah tata letak tersebut cocok untuk Anda. Lalu, jika Anda ingin mengubahnya, tekan tombol simpan. Oke. Dan sebagai awal terakhir, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat cadangan data Anda. Ini adalah Colby yang sangat berguna dan alat yang hebat. Dan saya selalu sangat menyarankan untuk memiliki cadangan data. Untuk membuatnya, buka cadangkan atau salin data. Klik cadangkan data. Itu adalah cadangan Google One.
Dan berkat itu, cadangan kita akan disimpan di cloud akun Google kita. Di bagian bawah, kita memiliki detail cadangan. Anda harus memastikan bahwa semuanya diaktifkan. Dalam kasus saya perlu mengaktifkan foto dan video di sini. Pilih Ayo Mulai. Anda tidak perlu mengizinkan notifikasi. Kemudian kembali. Jika Anda mengetuk data perangkat lain, Anda juga perlu memastikan bahwa itu diaktifkan. Dan di bagian bawah, kita memiliki akun Google yang saat ini kita gunakan untuk masuk. Lognya adalah perkara Anda tidak boleh lupa di akun Google mana Anda membuat cadangan tersebut. Karena jika Anda ingin memulihkan data itu nanti di masa depan, Anda harus masuk ke akun Google yang sama persis. Jadi Anda tidak boleh lupa di akun mana Anda membuatnya. Begitu juga dengan ruang penyimpanan. Kita memiliki bilah ini di bagian bawah, dan kita harus memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk membuat cadangan. Jika Anda tidak memiliki cukup ruang, Anda harus mengeklik dapatkan penyimpanan atau kosongkan ruang, dan Anda harus menghapus sesuatu untuk Anda tahu menyediakan ruang. Lalu kembali dan cukup tekan tombol hijau ini, cadangkan sekarang. Jika Anda mengetuknya, di sini akan muncul lingkaran kecil, dan lingkaran itu akan terisi perlahan. Pada dasarnya, saat lingkaran itu menghilang, itu berarti cadangan kita telah berhasil dibuat. Jika semuanya berjalan lancar, kita juga akan melihat notifikasi di bagian bawah layar, dan itu Anda akan melihat kalimat data Anda telah dicadangkan, dan itu berarti semuanya telah berhasil disimpan. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat.